Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabra Buana di channel Lintasan Kita. Kali ini kita akan mengupas tentang suatu profil seorang Bang Jago lah ini. Bang Jago di adventure roda 2 dan roda 4, yaitu Bang Braja Sakti. Makasih Bang Haji. Sehat Bang Braja? Alhamdulillah Bang Haji. Kenapa saya bilang Bang Braja ini Bang Jago? Karena dia mengikuti kegiatan adventure ini betul-betul total, roda 2 dan roda 4. Udah tuh bawa-bawa keluarga lagi. Iya, anak Bang. masih kecil pun dibawa ya. Nanti akan kita tanya-tanya nih apa tentang profil Bang Braja dan harapan-harapan ke depannya, serta apa pengalaman yang positif kita ambil dari beliau dan nasihat-nasihat untuk yang suka adventure roda 2 maupun roda 4. Ya Bang Braja ya? Siap Bang Haji. Mungkin pertama kita mulailah nih. Dari mana lah mulainya mengenal adventure roda 2 dulu ya? Roda Itu 2. tahun berapa tuh Bang Braja? Kalau adventure sebetulnya dari kecil udah diajari seperti itu Bang Haji. Jadi aku cinta adventure tuh bukan hanya roda 2, mau jalan kaki, naik sepeda aku suka. Cuman roda 2 ini kenalnya 99 awal-awal 2000 lah. Awal 2000 udah punya, bisa beli motor sendiri Bang Haji. Motor TS jelek-jelek dulu ya. Ya itu juga yang untuk kerja, itu juga yang untuk adventure sendiri-sendiri. Terus mulai kenal kawan, dulu ada berapa orang yang punya. Dulu kan nggak ada rame yang punya trail. Iya. Jalan bareng. Habis itu ya sekitar 2003-an ketemu kawan-kawan senior di Ekstrim, Bang Jul, Bang Tom. Ketemunya pun nggak sengaja di hutan. Oh, di trek? Di trek, sama-sama di dalam ketemu dengan masalah gitu. Teringatnya dulu potong. Di daerah mana itu? Telaga kayaknya. Telaga sini ya, di Serdang ya? Iya, karena dulu Telaga itu Langkat tuh Bang Haji. Oh, Langkat ya? Langkat. Kalau nggak, dulu Telaga itu, kok sekarang kan orang bisa Telaga pagi-pagi pulang sore. Kok dulu Telaga mesti piginya kalau nggak salah Sabtu pagi, pulangnya mesti Minggu sore Bang Haji. Habis 12 jam gitu. Habis 12 jam mesti nginap karena treknya memang dulu gawat gitu. Waktu itu hobi adventure kan masih sama teman-teman sendiri, sama ikut gabung ke klub ekstrim 2003. 2003 2004. Iya, 2003 2004. Habis itu keterusan terus. Jumpa kawan-kawan yang asik, yang satu jiwa, ya udah keterusan lah. Karena dulu kan Bang Jul tuh sama mendiang Bang Dido, Iya. sama Bang Tom, sama Ketua Dodi kan sampai Gunung Loser berapa? 2 hari. Gunung Laser, mendiang Bang Medi. Mendiang Bang Medi, udah banyak ya. mendiang Bang Iswar. Katanya jumpa hantu, ajannya pun salah-salah. Itu mendiang dulu tuh. Iya Bang. Dulu yang paling muda lah, termasuk yang paling muda. Ada lagi yang lebih muda tuh Bejo. Kalau Iya, Bejo, ya. habis kami yang letting aku yang level kedua lah gitu. Generasi keduanya ya. Generasi kedua. Habis itu kan sekarang ekstrim juga makin berkembang, selalu luas. Event tambah rame ya Om Ja ya? Iya Bang. Event tambah rame. tambah rame. Juga banyak kriteria. Coba Om Ja jelaskan juga pada pemirsa lintasan kita. Karena ada itu yang hobi kencang-kencang, hobi foto-foto, ada berapa? Iya sih. Gitu. Sekarang kan, kalau dulu kan yang punya trail ini Bang Haji bisa dibilang hanya sebagian orang. Malah kita punya trail dibilang orang, kurang kerjaan. Kalau sekarang kan karena udah ada, kayaknya zaman meledaknya itu 2009, 2010 sudah ada KLX. Oh iya. Nah, jadi orang udah bisa beli motor trail. Sekarang lagi ditambah lagi semua produk kayak Honda, Yamaha ya. Sudah punya. Jadi sekarang udah jadi lifestyle Bang Haji. Betul-betul lifestyle sekarang. Lifestyle. Jadi ya kategorinya pun jadi banyak. Kalau dulu kan awalnya ekstrim itu kan sebetulnya expedition trailmania. Semua yang orang hobi ekspedisi, hobi adventure. Dulu kan tetap bawa bontot ya, sehari, 2 hari, kadang gitu. Bawa spare part. Kalau dulu one day dibilang semen lah. Iya. One day semen dulu kan. Kalau main sampai Gunung Loser juga dulu ya. Iya, kemana-mana ke Samosir. Habis itu kalau sekarang kan, kalau aku sih ngelihatnya ada kategori yang mulai, yang masih ada tapi orang yang nggak banyak itu ekspedisi masih ada. Kategori orang yang pecinta ekspedisi masih ada. Misalnya kalau eventnya itu kayak Giksa, itu kan ekspedisi dia. Itu berapa hari Om Ja? 5-8 hari Bang Haji dalam hutan, cuman nggak ada backup, kita bawa nasi sendiri, kita masak sendiri. Roda 2, roda 4 ya masalahnya? Roda 2, roda 4 biasanya. Inilah akibat Giksa. Kereta pun mau dijual. Siapa laku di sini ya? 5 juta aja, 5 juta. 1, 2, 3. Iya. Gol, napas pun nggak bisa. 1, 2.
Berat diransum ini. Berat diransum. Baru yang kedua, ada kategori pemain yang mainnya event aja Bang Haji. Event aja berarti ngejar lagi draw. Ngejar kumpul-kumpul event aja. Oh, Dia suka main di event aja. Iya, event-event. Event ada juga di event itu ada yang hobi yang full, ada yang cuma hobi start foto, start finish. Ya, saya silaturahmi ya. Silaturahmi. Baru ada lagi sekarang kategorinya yang speed, pada dulu tetap ada mainnya kenceng-kencengan aja. Ada lagi sekarang yang lagi berkembang di Jawa sama di sini adalah mainnya hanya tanjakan Bang Haji. Oh iya, sekarang kemarin siapa ya saya lihat ya? Kawan kita juga tuh, tanjakan, berhadiah, apa. Jadi, Iya. waktu saya kemarin main di Siantar kita ada tanjakan apa? Tanjakan nenek ampir apa? Iya, Gitu macam-macam ya. sekarang ada kuntilanak, ada ini. Jadi sekarang ada juga orang yang main nggak ada adventure ya. Main hanya menuju tanjakan, main di tanjakan, kelar ya sudah. Oh, Jadi nggak ridingnya, nggak main riding. beda-beda lah keinginannya. Beda-beda Jadi, sekarang. tapi trek di Sumatera Utara luas ya. Kalau Bervariatif ya. di kategori sebetulnya kalau Sumatera lah ya Bang Haji dibandingin Jawa sama Kalimantan, aku rasa kita paling kaya. Kita bisa main di pinggir laut ada, Pinggir laut ya. gunung ada, hutan kita masih bagus, perkebunan ada, danau ada. Kemarin saya X8 ikut, pertama kali saya ikut tuh Om Jak kan buat yang di Batu-batu. Sungai Batu-Batu Iya, itu. iya, iya, Wah, iya. hancur kali ya itu. Nah. Tapi itu asik Bang Haji. Iya sih, Itu iya. betul-betul enduro karena kan nggak bisa speed, kita Iya. mesti ngatur ininya ya. betul. Kadang bukan mesti power motornya gede baru Iya. kita enggak ya. Enggak Bang Haji. Makanya kalau aku sih mikirnya kalau adventure ini Bang Haji kan memang pembalap profesional nasional. Kalau aku ada satu kadang-kadang ya aku rasa yang harus kita sadari adalah kalau adventure kita nggak bisa paksain motor. Iya, iya. Kalau Bang Haji lu pembalap kan, Maksa Bang Haji motor, yang ya. setting motornya Iya, iya. sesuai keinginan Bang Haji. Kalau di adventure aku rasa kita yang harus mengerti apa Iya. maunya si motor. Ya kalau dapatnya Honda Win ya Honda Win, kok dapatnya Betul, TS ya TS. Ya kita nikmati motor itu. Yang penting dari satu titik ke titik yang lain kita sampai. Tapi saya waktu yang X8 itu Om Jak, atau Om Jak aja yang buat lane ya, buat Iya, jalur ya, iya, buat jalur ya. Single tracknya yang di sawit-sawit itu luar biasa ya. Licin ya Bang Haji. Nah, licin itu. Itu jalan antri Om di kiri tebing, kanan jauh gini. Sawit-sawit itu memang sih. Sawit-sawit, Emang sawit. banyak panitia, tapi kalau jatuh pertama malu ya kan. Kedua sakit ya kan, Pak. Enggak lah, kalau Bang Haji kan udah senior, mana lah jatuh-jatuh lagi. Kebetulan saya nggak apa, saya jiwanya nggak di adventure gitu. Jadi dulu cerita kita ke dulu almarhum Bang Dido selalu sering ajak saya jalan sama Bang Medi. Bang, aku nggak punya trail Bang, ketua Dodi banyak. Gitu. Enak bra, kita main-main di sungai, main di sawit. Terus saya bilang, Bang aku dari kecil udah main di sawit, jadi nggak suka gitu. Memang dasar nggak apa saya. Ada X1 sampai X8 tuh X8 lah saya ikut. Jadi selama ini cuma baru 2 kali ikut adventure. X8 sekali, naik CRF standar sama Tama, sama Teguh Buat yang itu Yang di persahabatan Siantar. di tentara yang kawan Teguh Siantar itu. Ya 122. Ah, itulah yang kita jumpa tuh Pak ya. Ya, Nah, 122. Itu aja. Itu berdua sama orang ikut grupnya Bang Jul, Jolan Api sama Wawan. Lepas start, bajunya sama semua. Saya nggak nampak lagi Wawan, sendiri ya. Iya, ketinggalan lah ini ngebut. Padahal duluan sampai padahal. Nah, itu memang saya nggak tahu kalau di adventure memang nggak apa. Iya. Cuman karena banyak kawan, panitia-panitia banyak jadi ya ditolongin gitu. Ya paling kalau di motor trail ini adventure ini paling indahnya itu kalau aku rasa adalah kebersamaan, Iya. persaudaraan, kerjasama itu Bang Haji. Kita harus mikir, kita nggak perlu mesti kenal orang, kita mesti bantu karena kita harus saling bantu kan. Iya. Mungkin yang mungkin agak pudar di sekarang itu, yaitu kerjasamanya ini udah mulai hilang. Orang masing-masing sudah pada mau speed. Udah, nggak usah kau pegang talinya, Mike. Udah aman, Mike, nggak usah kau pegang talinya, Mike. Udah aman, talinya nggak usah kau pegang. Ah, dah. Nah, tarik ambil tangan lah. Ini tangan set. Hah. Gak apa-apa. Sabar. Mama kok. Start ya bang. Oke, next. KTM-nya Dokter Udin. Mungkin Mau banyak speed kenceng. juga ya. Iya, mau. Tapi yang grup mau kumpul-kumpul terus ada. Dia Ada, tinggal tetap satu ada. kawannya jauh pun ditungguin Iya, gitu. iya. Nanti udah mau sampai, udah sampai
ngopi lagi mereka situ. Iya, ada Foto tuh ngopi, pantai ya. ngopi gitu ada. Berarti Bang Darman tuh, Darman Galang 5 juta. Itu. Bang Iwan Langkat. Bang Iwan Langkat juga Sari, gitu ya. Itu hobi tuh, kumpul, ngopi, kangmul. Jadi ngobrol-ngobrol. ada yang naik mobil apa ya, naik motor trailnya 300 apa, tapi tetap yang nungguin yang KLX juga. Malah ada Iya. yang kalau kita bilang odong-odong yang bebek itu ada juga. Ada juga. Ya, enaknya di dunia adventure itu semuanya nyatu, satu misi, apa istilahnya kalau sekarang sedulur sejalur. Nah, ada yang ngomongnya seperti itu. Kalau ekstrim kan tetap tagline-nya kan kerjasama, kebersamaan, persaudaraan. Karena kan biasanya kita nggak saling kenal, jumpa satu obstacle, saling kerjasama, muncullah kebersamaan itu. Habis itu kan udah dekat, ngobrol sampai selesai event masih ketemu, jadilah persaudaraan. Jadi udah macam saudara semuanya. Kalau zaman Om Raja mulai ikut tuh kita belum ada foto-foto ya. Nggak ada, foto Bang pun Haji. handphone baru masih dikit lah ya kan. Nggak pakai handphone Bang Haji, Foto pun, pakai. pun kita ajak si Bang Dayeng sama Bang Ferdi ya. Iya. Kan, fotografernya ekstrim, Dayeng, Ferdi, ya gitu ya kan. Roy, dulu zaman-zaman dulu. Seperti itu. Kok sekarang kan udah jadi makin berkembangnya trail adventure ini Om Raja. Apalagi sekarang kan udah merambah ke roda 4 juga. Ya. Ada kalau Jim ini udah lama lah. Sekarang yang Om Raja ikutin apa double cabin ya? Double cabin juga kan, double cabin kan karena kalau aku lihat double cabin salah satu mobil yang multi fungsi Bang Haji. ya. Satu kalau anak trail pasti butuh tuh untuk ngangkat. Udah gitu ada 4x4-nya bisa masuk medan, semi-semi off-road ringan bisa. Dan yang paling aku senangin double cabin ini sering kita ngalami bantu bencana, misalnya kita naik motor sama anak mobil off-road, kita bisa masukin mobil sampai ke dalam atau motor dalam. Tapi kita nggak mikir apa yang kita bawa. Kesusahan di double cabin ini, untungnya itu dia bisa sekalian jadi sarana untuk loading. Bawa bantuan tadi bisa ya. Masuk ke dalam, bawa motor bisa, bawa barang bisa, ya bisa bantu di olahraga off-road juga. Di trail juga bantu, disitulah menangnya si double cabin itu. Apalagi sekarang ada trennya bawa keluarga makan di sungai ya, Pak? Iya. Makan di sungai, camping gitu. Satu lagi para pemirsa lintasan kita, Om Raja ini memang punya hobi yang sama dengan istrinya, sama keluarganya. Mereka sering camping ya, camping, pinggir danau, bawa anak-anak, naik mobil, camping. Camping itu ya, bukan tidur di mobil ya, memang camping ya? Memang camping Bang Haji. Itu yang kemarin ingat apa itu yang naik berdua aja sama istri keliling-keliling kemana ke Sabang ya? Yang terakhir ke Sabang berdua sama Itu istri. ngingat zaman pacaran dulu apa nebus dosa atau apa tuh Bang? Ini baru ditanya ini. Kalau ingat zaman pacaran dulu nggak pernah naik motor Bang, nggak punya. Oh gitu ya? Oh iya dulu anak band. Bukan anak motor, anak band dulu. Nggak punya motor. Jadi memang dulu pernah yang pertama kita jalani yang keliling Sumatera Utara, kebetulan anak-anak lagi liburan, kita pas ulang tahun pernikahan ke-17 kali ya. Mau kemarin yang terakhir ya? Yang ke Sabang itu bukan? Bukan yang sebelumnya. Sebelumnya. Ada keliling. Ya memang perjanjiannya adalah kita jalan nggak boleh nginep di hotel. Nggak boleh nginep di hotel. Ya, kalau bisa diupayain nggak beli makan. Masak sendiri. Jadi bawa pomper camping itu? Iya, tidur di tenda. Dan tempatnya harus yang tidak ada orang lain. Sepi. Waktu Sumatera Utara kalian kemana aja, Om ya? Dari mulai mana ya? Dari sampai ke Paluta, bukan Danau Toba, keliling mana? Iya, Lintas Sumateranya. Lintas Sumateranya, Tapsel, Tapteng, ke arah Pulang sini. lewat atas. Atas pulangnya. Lewat gunung ya. Nah, itu pun seharusnya kami masih lanjut berhenti karena besoknya itu puasa Bang Haji. Oh. Nah, jadi pas kami ulang tahun pernikahan tanggal 5 Mei, pas tanggal 6-nya itu pas puasa, jadi pulanglah anak-anak kan nggak ada ngawani untuk mau puasa. mau puasa. Kalau yang kegiatan yang camping-camping memang aku sama istriku dari dulu netapin kalau bisa 3 bulan sampai 6 bulan umur anak harus udah ngerasain tidur di tenda, harus ngerasain alam. Jadi sekarang udah nular ya sama si Abang ya, si iya, Semi ya. Semi sekarang Semi udah ikut ya. Udah main trail dia sekarang. Tapi kan Semi juga ada fotonya masih balita udah dibawa ya. Iya. 3 tahun dulu pernah aku bonceng 2000. Naik TS itu ya. 2007 ya Bang Haji, aku bawa dia ke Telaga,
aku. Oh, telaga dia. Iya, dulu masih berat treknya, pulang demam dia, merepet mamanya. Habis itu sekarang waktu itu terakhir dia udah naik trail sendiri ya, aku combine dia masih kecil sama sekarang udah 17 tahun. Tapi sekarang badannya pun kalah. Iya, Bang Haji. Anak sekarang Gede. Bang Haji. Apa ada nggak pingin lingin lagi nih? Soalnya kan pergi sama istri berdua. Terakhir ke Banda Aceh ya saya lihat ya. Iya keliling Aceh Bang Haji. Tapi itu nggak, itu jalur apa ya? On road ya. Harusnya ada satu off road. Kita naik ke satu gunung, cuman kan kita kemarin double date, double date adventure. Ada pasangan satu lagi, ada kendala di motornya bannya pecah. Kebetulan di sana nggak ada ban yang untuk adventure, terpaksa ganti ban bulat, jadi kita lanjutkannya aspal aja. Nggak jadi masuk ke off road. Itu terakhir bulan berapa ya kemarin? Mei kali ya. Mei kemarin ya. Sebelum puasa, sebelum puasa. Bulan 4, bulan 3 gitu, bulan 3 kalau nggak salah. Ada rencana kemana lagi nih berdua sama istri yang cita-cita kemana gitu? Cita-citanya kalau aku sih mungkin nanti anak-anak udah pada gede, pengennya sih bisa dapat keliling Indonesia lah Bang Haji. Nggak mikir sampai keliling luar negeri. Karena Indonesia juga luas. Iya. Sumatera belum full. Iya, bohong lah kita pernah ke Amerika, pernah kemana tapi belum pernah ke Papua, belum pernah ke ujung pandang, kan nggak asik. Kalau bisa kan Indonesia dikuasai dulu full baru bisa keliling. Oh ya, mumpung saya teringat, Om Braja Sakti ini dia di komunitas ekstrim ini, Ekspedisi Trail Maniac ya. Ekspedisi Trail Maniac ini adalah bagian rescue juga buat jalur, dulu sweeper lah pokoknya ya. Sweeper. Start duluan di jalur, pulang paling belakangan gitu ya. Spesial itu. Itu kasih dikit tentang apa yang sering terjadi kendala sama peserta. Kalau peserta sih, kalau biasanya namanya kita adventure, yang sebetulnya paling lemah itu sebetulnya bukan motor Bang Haji. Rata-rata orang mau pergi adventure, biasanya motornya pasti siap. Yang paling perlu disiapin biasanya mental orangnya. Mental, kadang kan ada orang yang ikut-ikutan temannya ada masalah lemes. Karena dia tidak bisa menguasai motornya atau fisiknya lemah, biasanya jadinya habis kopling. Iya, istilahnya tangan nggak kuat lagi ya. Itu sih sebetulnya. Kadang mental juga mau terburu-buru, terlalu sering slip kopling, tata kopling. Makanya yang rontok itu bukan salah motornya ya. Bukan. Kebiasaan sih selalu di event tuh yang bermasalah ada rider ya, bukan motornya. Karena kalau motor rusak, kita bisa upayain itu keluar, kita bisa tarik. Iya. Tapi kalau ridernya yang lemah macam mana? Lemah bukan hanya lemah tenaga ya. Iya. Kemauan ya, mental tadi ya. Sebetulnya mental Bang. Semangatnya udah nggak ada. Iya. Kan nggak mungkin kita upah-upah lagi dalam. berarti untuk penggemar mungkin bisa mengkategorikan dirinya mau di level ya apa ya? Di bagian mana? Mau yang ekstrim ke Om Braja dia naik motor tapi motornya dituntun kayak kemarin itu yang naik betanya treknya terlalu kejam itu. Nah, itu yang jatuh siapa tuh? Yang jatuh Marco. Difoto lagi. Difoto. Udah jatuh foto, diketawain lagi. Iya. Baru ditolongin ya. Baru ditolongin, iya. Sallallahu Muhammad, ya Allah. Itu balik, Bah. Gila nih. Jatuh keretanya. Wow, gila nih. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kalau di aspal kita main motor kan jatuh itu kan sesuatu yang seram Bang Haji. Kalau di adventure ini sebetulnya jatuhnya tuh jatuh cantik lah. Kita nyebutnya kadang-kadang dia nggak ada kecepatan di situ ya, nyender. Kayak kemarin jatuh guling-guling ke jurang cuman motornya tinggal. Ada sayang motornya ditahan orangnya di bawah. Gitu-gitulah Bang Haji, lucu-lucu. Ya saling kalau kita jatuh gitu nggak boleh malah kita ketawa-ketawa, kita bantu kawan untuk up lagi. Tapi Om Raja, kan dengan banyaknya macam peserta, ada yang suka speed, ada yang suka yang benar-benar tantangan, ada yang suka dengan pemandangan. Berarti dalam pemilihan jalur, Om Raja akan mengkombinasikan inilah ya? Harus Bang Haji. Jadi yang suka speed juga terlampiaskan, yang suka pemandangan bagus juga ada, gitu. Makanya kadang lama ya bikin jalur yang kemarin, X berapa tuh yang Danau Toba itu? Yang sampai ke atas tuh? Puncak berapa tuh? Terakhir yang ke Danau Toba X6 kali. X6 ya. Ya apa ya Bang Haji? Kadang memang selera orang kan beda-beda. Kalau namanya kita dijamu orang kadang-kadang kan apa yang ada kita mesti makan. Cuman
ya kita nggak bisa paduin sebetulnya jalur tuh khusus yang hard aja. Kalau yang hard ada eventnya sendiri Oh, ya, tuh. hard istilahnya, Ya, hard, Sob, ya. biasanya Hotline punya event yang memang keras-keras gitu. Tapi kalau aku sih lebih senang itu semua bisa berjalan. Walaupun pada kenyataannya kadang track yang udah kita buat, udah kita pikirkan, udah kita rancang dengan matang, ada kendala post major misalnya masyarakat lah Bang Haji. Misalnya kadang-kadang tiba-tiba hujan, jalur Jadi yang itu ya, jalur jadi putus ya. iya, kayak jalur X9 harusnya itu jalur sangat fun. Ternyata alam berkata lain, hujan sampai orang sampai 2 hari kami evakuasi di situ ya. Nggak bisa. Kalau adventure nih serunya gitu Bang Haji. Kalau di balapan kan kita tahu nih lane-nya tuh di sini tengok. Kita nggak tahu yang depannya gimana. Iya, ini hari kita tes. Oh, bagus nih. Besok kena hujan jadi bubur Bang Haji. Iya. Jangankan motor, jalan kaki, udah nggak Jalan kaki bisa. juga begitu, ya. Waduh, kalau itu ya kita lah yang sweeper yang ancur-ancuran Bang Haji. Jadi dengan tingkat funnya trek tadi Om Raja, kan ada yang suka foto, Ya. ada yang kayak saya bilang tadi Bang Darman teman saya itu dia tetap bawa kopi, bawa kompor, udah kumpul, megang kopi, ngompor gitu, Asik. tetap ada juga itu ya Mas. Ada, asik. Kopi lah, sekarang kan Trennya, ya. semua butuh kopi lah. Jadi kalau main kan udah capek Bang Haji, ada kawan yang buat kopi kan di dalam hutan, wih sedap sekali. Apalagi pinggir sungai. Pikir sungai ya. Wow. Sama sama channel kita Pak, kita juga dapat support kopi dari teman kita. Ini Iya. namanya Cerita Kita. Oh, cerita kita nih. Cerita kita nih, ini cerita kita nih. Dari Bro Chandra Novri, teman saya yang di Honda. Ini lokasinya di Jalan Jamin Ginting. Chan, thank you, ya. Selalu support selalu, semoga sukses. Semoga bertahan di era pandemi. Amin. Coba ya, Chan. Gacor dulu Bang Haji. Sip, Chan. Semoga sukses selalu buat Chandra dengan cerita kitanya. Oke Om Raja, ini satu lagi yang saya mau tanyakan. Dengan sekian belas tahun lah, hampir 20 tahun ya lebih ya, 23 tahun di lebih dari separuh umurnya deh main adventure. Udah lama juga Pak ya. Nah, jadi mana event yang atau kegiatan mana yang rasa Om Raja itu sangat berkesan di hati Om Raja itu? 1, 2. Berat di langsung ini. Aduh, motongnya pun udah kayak slow motion gitu. Saat apa itu? Kalau event trail, kalau yang sampai sekarang masih dijaga itu Giksa Bang. Giksa. Giksa. Apa itu Giksa? Giksa itu Green International Extreme Adventure. Itu penyelenggaranya itu ekstrim dengan IOF, ada IMI juga. Iya. Dia gabung motor sama mobil. Cuman yang kalau di motornya itu membedakan adalah Giksa. Semua perlengkapannya harus ada di motor. Semua persiapannya ada di motor. Tidak boleh ada backup. Oh. Dan bukan ada pos-pos yang dia ada panitia gitu ya? tidak Enggak ya? boleh. Nah. Dan satu lagi, Giksa ini dia pesertanya dibatasi 25 orang. 25 orang? Ya, dia ada alumnus. Jadi orang nggak bisa sembarang ikut Giksa, Bang. Harus ada rekomendasi dari senior yang pernah ikut. Berarti itu benar-benar event yang real adventure ya? Real adventure, ekspedisi, murni. Ekspedisi. Jadi sepeda motor ada, Mobil ada. mobil ada. Tracknya yang sama? Tracknya kadang sama, kadang beda. Oh, sesuai Sesuai, lah ya. iya. Berapa hari tuh? Giksa 5 sampai 8 hari. 5. Acara tahunan kita juga tuh ya? Acara tahunannya kita kalau di Sumatera Utara. Masuk tahun ke berapa nih sekarang? Giksa masuk tahun ke-7. Udah ke-7 ya? Tahun ke-7. Ini Giksa 7 harusnya. Pandemi ini nggak jadi ya karena kita tunda dulu. Belum tahu, mungkin kalau mobil nggak main tahun ini, motor tetap jalan. Motor ya. Tahun lalu kan mobil nggak main, motor tetap jalan. jalan. Tim motor kan nggak banyak. Kami persiapannya kan mandiri. Oh iya. Mandiri iya. sendiri dia mempersiapkan diri sendiri, walaupun tidak ada start and finish yang nggak ada apalah Bang, selebrasi nggak ada. Nggak ada ya? Nah, Nggak pakai venue-venue yang luar biasa Nggak ya? ada. Kalau motor Nggak ada panggung-panggung hiburan ya? nggak ada. Oh, berarti real adventure Real ya? Real adventure. ekspedisi dia.
Kalau event sih, kalau yang kami buat, yang salah satu berkesan, yang mungkin sampai sekarang mungkin belum terpecahkan tuh ya. Karena aku semalam lihat Jarvis ada di suatu negara, dia pakai Flying Fox. Flying Fox orangnya. Motornya sama orangnya. Oh. Pak, kita sudah buat itu di 2017. 2017 yang lalu? Iya, nama eventnya TAC, Trail Adventure Camp. Berarti ada campingnya juga? Ada camping, malamnya camping, ada barbecue. Cuman dia ngetrailnya nggak rame-rame tuh. Misalkan lepas sekalian semua. Iya. Ini kita bagi per tim, nggak boleh saling potong. Kalau mau motong tim luar, dia harus izin. Monggo, izin aku mau motong kalian ya. Karena itu seperti itu. Masuk venue-nya juga dibatasi, nggak boleh cepet. Iya, Jam 4 baru masuk, ada password-passwordnya. Dan satu lagi yang buat dia limited dan pertama kali di Asia itu motor kita seberangin pakai Flying Fox. Nyebrang sungainya? Nyebrang Lembah? jurang. Oh, lembah lah ya, jurang itu ya. Kita seberangi pakai. Mainnya di daerah mana? Kemarin kita startnya dari ekstrim di sini. Malam pertama kita nginep di Sibolangit sampai Sibolangit aja. Oh, Sibolangit Nah, aja. cuman jalurnya memang berbeda kemarin kita buat lebih variatif lah, lebih gila. Kalau jalur kaya lah kita ya, nggak perlu Kaya. sampai jauh-jauh kali dari kota Medan. Enggak. Nah. Insya Allah komplit lah Bang Haji. Komplit ya. Cuman masalah masyarakat aja nih kadang-kadang. Biasanya karena jumlah peserta terlalu banyak ya. Iya, Kalau kadang-kadang yang dikit-dikit gitu kan, kalau yang TAC itu paling banyak berapa orang? 150 cuma. Ya, tadi yang Giksa tadi cuma 25. 25. Kalau itu masih toleransi masyarakat. Kadang-kadang kan sekarang event kan orang buat event aja nggak mikiri ke masyarakatnya Bang Haji. Sosialisasinya kurang masuk mungkin. Iya. Atau setelah event penyelesaiannya paling selesai. Ya. Tapi yang saya tahu ya, kebetulan saya kan juga mengikuti perkembangan dari ekstrim ini. Kita juga sama-sama klub di IMI. Kan ekstrim Indonesia ini juga sambil dia adventure juga kan ada sosialnya. Ya. Ban sosial tetap Pas, jalan, tetap ya jalan. gitu. Harus. Kan ada berapa rumah ibadah, ada Ya. beberapa bedah rumah juga ada sebagian Ada, memang gitu. ada, tetap ada Bang Haji. Walaupun memang kalau namanya oknum ya pasti aja karena banyak orangnya ya. Iya, seperti itu. Kayak yang X8 itu kita sampai 1.000 orang lebih ya. 1.000, harusnya dibatasi 1.000. Kenyataannya permintaan sampai 1.500. 1.500 pun panitia nggak terpenuhi. Mungkin kemarin sebetulnya dengan yang liar-liar semua yang ada, mungkin 2.000-an Bang Haji. Iya. Kadang-kadang kayak sama saya kemarin udah daftar dia nggak dapat untuk temannya yang backup dia, ya udah ikut aja. Ikut aja. Dia yang backup itunya. Iya, udah backup sampai ketuanya hasil kita gitu. Wah, kacau lah Bang Haji. Itu yang di Sumatera Utara semua ya, apa ya? Iya, Tapi Sumatera memang Utara. kaya lah. Udah itu kalau yang Om Raja ikutin di luar itu yang paling agak berkesan itu di mana Om ya? Eventnya Kalimantan Bang Haji. Kalimantan Selatan tuh Max pertama. Max itu 500 Ekspedisi Ekstrim. 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 Itu Haji Sam kemarin yang buat itu. Sama itu Pak Samsir. roda 4 ya, Jeep ya? Roda 4. Termasuk event yang untuk, aku rasa kemarin itu untuk Indonesia termasuk yang paling berat. Paling berat. Nah, udah gitu tim kita dari Sumatera kemarin ada 5 mobil. Yang Bang Dodi ya, Ketua Dodi ya? Iya. Bang Asbi ikut juga tuh? Bang Hasbi Ya. ikut. Bang Omen. Oh, ya. Dari rencana 8 hari kalau nggak salah sampai 14 hari kita baru keluar Bang Haji. Pada kurus. Itu semua. memang betul-betul jalannya Tidak bisa Bang Haji. rawan namanya, jalan Memang rawan gitu tidak ya? bisa. Dan banyak sangat. Wah itu winch sudah mobil dah babak belur. Saya ingatnya tahu Bang Asbi nerima hadiah Lucky Draw Mio-nya pakai sarung. Udah nggak ada baju ganti Nggak Bang ada Haji. baju ganti lagi. Iya, udah baju 4 hari 5 hari itu baju terakhir. Karena kan event itu dikasih kaos sampai dengan 8 hari. Tiap hari mesti ganti kaos. Di hari Itu di terakhir. Kalimantan Selatan ya? Itu Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke apa tempat Haji Sam itu ya? Licin. Batu Licin. Betul licin. Wah itu luar biasa lah. Jadi rencana 8 hari jadi 14 hari. 14 hari babak belur di Medan. Om Raja tetap juga rescue sweeper atau apa sih itu? Kebetulan aku bantu di navigasi ya jalan. Cuman di hari keempat aku cedera, kuku pecah. Kejepit, hancur, kuku. Satu malam mobil cuma bisa bergerak besoknya 200 meter. 200 meter satu malam. Satu hari Bang Haji. Satu hari 200 meter cari kerjaan ya. Iya, jadi ada 2 hari aku meninggalkan tim Untuk? karena aku merasa aku nggak berguna kalau aku sakit. Sudah, aku siapin air minum, aku siapin senter, sarung, ada makanan sedikit. Waktu itu aku nggak ngerokok, lagi berhenti ngerokok, baru siap operasi. Bawa
kata orang di atas ada helipad tuh. Bang, 600 meter di atas ada helipad. Tempat helinya Haji Syam bantu. Jalan aku sekitar berapa jam sampai di atas. Ternyata nggak ada orang. Di atas cuma helipad kosong aja. Helipad kosong aja. Jadi aku ada satu malam di situ sendirian. Di atas puncak Tawakat tuh nggak ada orang. Aku sendiri. Besoknya baru ada teman. Itu kasihan ada orang Kalimantan jumpa ya aku, anak tim motor backupnya Haji Syam. Bang, abang sendiri sini berani? Berani. Dia ingat di situ aku pertama ngerokok lagi. Dia kasih aku rokok Dunhill 2 bungkus. Bang, untuk nemenin abang di hutan bang. Di situ aku mulai merokok lagi. Ngerokok Dunhill Bang Haji, nggak ada kawan ngobrol, nggak ada sinyal. Itu nunggu grupnya, nunggu tim di bawah. Tim di bawah gitu. Besoknya juga belum sampai Bang Haji. Aku nyusul lagi ke bawah. Bang, berat kali dia ya. Berat kali Bang Haji. Sangat berat itu. Apa kesan yang dapat tuh Bang? Kebersamaan tadi itu ya? Kebersamaan. Memang kalau kita nggak punya kerjasama dan persiapan, memang susah. Memang harusnya persiapan yang mantap, tim yang solid. Soalnya yang muda tetangga saya si Padli botak ikut itu jadi nggak botak lagi deh. Ya botak ikut. Botak nggak si Padli? Ikut. Ya. Dia nggak kokor mobil takut. Sama Aid ya. Ya sama Aid ya kan. Mereka yang muda dia. Iya. Botak ikut. Ya. Itu yang seru ya Bang ya. Memang kalau cerita tentang adventure ini kita nggak habis-habisnya. Mungkin saya mau Om Raja ngasih sedikit edukasi ke kita atau ke pemirsa yang ingin ikut atau ingin mencoba seperti adventure motor tadi. Untuk kita pemula gitu, untuk pemula, apakah motor itu perlu yang cc besar langsung atau trek yang gimana? Atau persiapan lain yang apa? Persiapan ya safety kita cerita tadi kan. Karena kan kita biasanya udah kena kaki baru beli pelindung kan. Betul banget. Gitu. Kalau itu sih sebetulnya kalau di adventure motor, kita cerita adventure motor aja Bang Haji. Yang paling sebetulnya mau adventure apapun yang paling disiapin adalah pribadinya, mentalnya dulu. Oh, hati orangnya dulu ya. Orangnya mesti siap dulu. Siap dia nggak cengeng. Iya. Dan niatnya itu semangat gitu ya kan. Yang kedua memang kalau aku nggak mikirin motor kalau adventure. Nggak beda sama balap ya. Kalau di ini mesti siapin safety-nya. Safety-nya apa tuh? Awalnya yang paling penting nih helm. Helm ya. Iya. Helm jangan coba-coba. Aku punya pengalaman yang buruk tentang helm. Orang tuaku meninggal karena helmnya lepas. Oh. Terus aku punya anggota timku helmnya lepas meninggal Bang Haji. Jadi kalau bisa helm dikancing. Tetap dikancing ya. Iya, standar lah. Kalau bisa full face. Udah banyak kejadian orang Kalau dulu kita karena kita anggap tidak berbahaya, adventure itu nggak speed. Jadi orang sering pakai half face. Iya. Kita apa gitu kan. Padahal bahaya juga sebenarnya. Kalau di adventure udah berapa kejadian di Sumut ini, misalnya orang kan pakai helm half face, mainnya banyak tanjakan. Iya. Kena ini Bang Haji, kena Semak-semak. kena duri sawit. Ranting ya, Iya, pelepas ini, sawit. Ya ini koyak. Oh. Seringnya gitu atau kena dagu. Kalau di adventure yang penting kalau yang dia mau full, istilahnya kita harus full speed untuk adventure-nya. Yang pertama adalah disiapin helm. Kalau yang full ya, neck brace ya Bang Haji. Ya, neck brace untuk jaga leher, body protect Iya. untuk jaga badan, knee, elbow, baru lutut, sepatu yang standar. Tapi kan itu yang full. Iya. Kalau misalnya yang medium aja standar, misalnya minimal pakai pelindung lutut, iya. sepatu yang standar, helm. Ya karena kan kalau kita yang ada seperti yang kawan kita kan suka di pinggiran sungai, kan nggak terlalu speed, Iya. biasanya jaga-jaga. Kadang mereka pakai sepatu boot juga, boot taktikal aja gitu. Ya sebetulnya boleh Bang Haji, cuman sering kejadian kan pakai sepatu boot itu orang nggak mau pakai sepatu yang bagus karena kaku. Iya. Iya kan? Tapi sebetulnya safety-nya perlu ya. Sebetulnya safety-nya bagus. Karena kalau ketimpa yang sepatu adventure atau sepatu balap tuh nutup sampai tulang kering ya kan. Kita kan nggak tahu kita jalan ngantem kayu, ngantem batu. Betul, ini memang sepatunya nggak apa-apa, nggak sobek atau apa. Cuman dalamnya remet. Betul. Udah gitu orang sering ada satu nih, aku kemarin dapat pelajaran dari kawan yang dari luar datang kemari. Kita kan selalu pakai sepatu itu di up ya. Oh, di up satu kaki nomor 42 jadi 43 gitu. Ya, atau 2 nomor gitu. Padahal seharusnya kita pakai sepatu itu harus yang pas dengan kaki. Nggak boleh ada jeda. Memang kalau nggak pertama awal agak kaku
Kaku sama ini masukinnya sulit. Iya, tapi itu yang paling safety. Kalau Iya. seperti itu, kalau sepatu Nggak standar, gerak deh ya tapaknya ya. iya, dihantam pakai balok pun aku jamin itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada rongga tadi malah itu Iya. yang bikin cedera. Iya, seperti juga helm. Helm juga gitu. Kemarin ada teman orang Aceh pakai helm, sebetulnya udah standar sih, helmnya udah gini. Tapi mungkin lokalan ya. Jatuh, helmnya nggak pecah nih Bang Haji. Kepalanya bocor. Oh, karena tadi ada rongga tadi, Ada jadi rongga. Atau mungkin busanya yang kurang bagus. iya. Karena kan kalau kita mikirnya kan gini Bang Haji. Orang mikir beli sepatu misalnya yang standar 2 juta, 3 jutaan lah yang udah bagus. Udah bisa dipakai. Dia nggak mikir kalau kakinya kena ini berapa juta, emang ada dibeli kaki. Iya. Ganti lutut 75 juta. Iya. Ganti lutut 75 Iya. juta. Sementara pelindung lututnya paling 750.000 Iya, Bang Haji, iya. 500.000. Cuman kalau udah kena, ayo. Iya. Kita kan mau main ini fun. Nggak mainnya fun, kita pergi senang, pulang senang, keluarga pun senang Iya, gitu kan. selamat Nggak lah kita. selamat, nggak ada ini. Tapi kalau seperti itu kan jadinya nyusahin. Kita nggak mau nyusahin keluarga, kita mau Betul ya. kalau bisa main sampai tua nih Bang Haji ya kan. Jadi kalau CC motor Kalau motor adventure aku sarani yang sebagus-bagusnya ya standar trail. standar trail ya. Standar trail itu ya banyak yang pabrikannya keluarnya trail tuh. Misalnya Kawasaki ngeluarin KLX, kalau ada Suzuki ada ngeluarin TS, ada Honda CRF. Ada sih orang yang pakai misalnya YT, Yamaha YT. Ya memang bisa, cuman kan dia double shock. Oh, Bannya iya, juga iya. kan Ya double shock kan jarak mainnya dikit ya, pasti akan Iya. merepotkan juga, kurang Iya. nyaman. Kasihan si ridernya sih sebetulnya. Cuman Jatuhnya kebaya juga kalau dipakai fun yang grass track aja atau dalam artian lintasan off-road biasa nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau itu kan yang satu jalur, nurun sungai tadi, Iya. batu-batu itu ya. karena kalau di adventure belum tentu motor yang mahal. Bisa duluan. Bisa duluan. Atau bisa dia lebih mudah ya. Iya, karena kan orang yang punya rata-rata orang yang punya motor bagus kan ada yang nggak pernah ngerasain motor yang susah Bang Haji. Jadi langsung up gitu kan. Jadi CC tidak berpengaruh lah. Tidak ya. berpengaruh. Jadi yang Tergantung. paling perlu itu mental dari kita mempersiapkan itu ya. Iya. Sama safety dari hidung tadi lah. Iya, cuman satu lagi aku ingati pengennya sih ke kawan-kawan. Kalau umpamanya mau adventure, walaupun adventure-nya ini pergi pagi pulang sore, tapi mohon kawan-kawan semua tetap siapin tuh misalnya kelengkapan pribadi ya. Kita kan tahu kelengkapan pribadi, misalnya air, kita Bekal ya, bekal. Iya, bekal makan. Udah gitu yang sering sekarang ini tali pun nggak bawa. Oh tali ya perlu ya. Untuk narik. Narik. Udah gitu nanti sambungan rantai juga nggak bawa. Oh berarti salah satu motornya itu bekal sangat diperlukan. Itu backup untuk sepeda motor seperti Iya, part. part-part yang fast moving lah ya, rantai yang paling sering. Iya, rantai, kain clos, Kain clos. ban dalam, pompa. Sekarang orang nggak main seperti itu Bang Haji. Iya, Kalau iya, dulu kan, walaupun main sehari harus dilengkapi. Paling nggak, kalaupun kita bukan kita yang kena, paling ada orang yang kena, kita bisa bantu Bisa orang bantuin. lain. Jadi kita juga kerja tim tadi perlu. Iya, saling membantu lah Bang Haji. Ya. Teringatnya ini helm Om Raja nih Om. Iya Bang Haji. Tadi ceritanya ini ada khusus. Memori khusus lah helm ini tadi. Iya, Coba ini- cerita tentang memori khusus ini Om. Ini helm Onil Moto kalau secara maaf nih bukan secara apa, bukan suatu yang istimewa kali sebenarnya teh. Dari secara produknya. Tapi apa istimewanya helm ini sama seorang beraja sakti gitu? Ini helm nih Tahun lama berapa nih? nih. Tahun berapa nih, Om? 2011 kalau nggak salah Bang Haji. Oh, kalau ikut apa ini kegiatan resmi harus diganti nih Om Dudi. Udah Iya. 10 tahun nih. Cuman ini yang beli ini istriku Bang Haji, ada ulang tahun. ada ulang tahun. Udah tempel-tempel, udah ganti-ganti Ya. bautnya, udah. Memorinya banyak nih ya. Iya, udah lama juga dia nih Bang Haji. Iya. Ini stiker-stiker yang ditempel untuk nutupi licet ini Bang Haji. Tadi saya lihat tuh Om Raja udah banyak kali tuh kemana-mana ada event. Aha. Apalagi event di Sumatera Utara bisa dibilang kita setahun Waduh. minggunya 52, eventnya lebih dari 52. Bisa jadi Bang Haji. Bisa jadi. Iya kan? Nanti minggu ini tempat si Tommy Raymond di Ranto. besoknya tahu-tahu udah tempat outline di Tanjung Merawa, besoknya lagi Teguh Siantar lah terus ya. Iya, bisa ke Terus. Aceh, ke mana. Apa Tapsel juga ya Bang Bari, orang Bang Bari itu orang ya. Bang Bari. Ya gini lah Bang Haji, cuman ini nggak semua bisa di Iya, tempatnya nggak cukup. Ada lagi di sini nih ada. Di atas lagi ada itu rak-rak barang-barang plakat-plakat. Jadi yang pasti Om Raja
dapat silaturahmi dan dapat fun-nya juga ya. Iya. Itu dapat ya. Iya, harus itulah Bang Haji. Banyak jalan, banyak teman juga. Betul. Saudara ini yang luar biasa Iya, kalau di trail. betul-betul saudara tak sedarah lah ini ya. kan? Betul Bang Haji. Jadi kayak Om Raja yang suka adventure itu dapat semua keinginan untuk fun-nya, liburannya, hobi otomotifnya, hobi Iya. campingnya gitu ya. Dapat semua Bang Haji. Ditularkan juga sama keluarga. Insya Allah seperti itu. Insya Allah mesti semuanya. Tadi cerita istri anak yang sulung udah mulai ikut. Udah mulai ikut Bang Si Haji. Sami ya, udah ikut. Semi kelas berapa sekarang? SMA. Kelas 3, Kelas 3 SMA. 17 tahun. 17 tahun ya. Udah mulailah, udah bisa dilepas lah Bang Haji. Sekarang udah Iya, bisa iya, main-main sendiri. Dulu memang awalnya dia main dari kelas 2 SMP. Udah ikut ya. Iya, cuman dia pakai sampai kelas 1 SMA itu pakai Honda Win. Honda Win itu aja lah andalannya. Ya, sekarang udah bisa dilepas dia. Alhamdulillah ada rezekinya dia bisa beli CRF Honda itu. Iya. Itulah. Lu badannya udah gede kan? Badannya udah gede, sebetulnya udah kekecilan motornya Bang Haji. Cuman ya itulah dulu biar nanti dia mau ganti apa, kalau udah ada rezekinya cari duit sendiri lah dia. Satu lagi Om Raja, kita kan kalau adventure kita selalu melewatin banyak perkampungan. Iya. Umpamanya kalau kita dari ekstrim ini kita melewati jalan aspal dulu, nanti baru ke jalan kecil. Sepertinya kita perlu ada apa aturan atau attitude ya, perilaku kita Iya, berkendara untuk hal etika. itu. Karena kita dulu pernah ada ekstrim berapa saya lupa yang masyarakat agak komplain karena Iya. ladang jagungnya rusak ya. Iya. Padahal maksud teman kita itu untuk membantu, tapi Iya. itu apakah sebelum buat event Om Raja buat land kan ada sosialisasi juga ya? Ada. Tapi kadang-kadang peserta juga. Peserta. Kesuran ya, apa kalau istilah kita Bang Kris, sawan gas, blar gitu ya kata gitu. Kalau pesan Om Raja kira-kira apa itu ya Om Raja ya? Untuk yang menghadapi seperti itu yang untuk menghindarin konflik kita dengan suatu masyarakat di Perampungan. Walaupun saya tahu ada beberapa masyarakat saya pernah ikut tuh kalau lewat trail anak ekstrim padahal lewat anak ekstrim, taunya anak ekstrim aja gitu. Mereka welcome sebenarnya. Kira-kira apa tips dan apanya tuh Mbak harapannya? Harapan kepada kawan-kawan yang sekarang lagi aktif semua main ya. Kalau bisa jagalah etika di jalan. Karena yang pakai jalan bukan kita aja, Iya, tapi iya. kan banyak pengguna jalan lain. Satu lagi, kita memakai jalan itu kadang untuk buat kita fun, buat kita senang. Kalian harus ingat, mereka memakai jalan itu untuk cari makan, Oh iya mengeluarkan hasil ladang. Jadi jangan semuanya kalau bisa ya kita lewati baik-baik. Kalau umpamanya jalannya rusak ya kita sosialisasi ke mereka. Iya. Jangan ditinggal. Kasihan. Kita untuk senang ngabisi uang jalan di situ. Mereka untuk cari makan. Iya. Hidup mereka sehari-hari melewati jalur itu. Karena transportasi dia untuk hasil panen, hasil atau apa Iya. seperti itu ya. Hargai kawan-kawan bukan hanya di kampung atau di ladang orang, di aspal juga nih kadang-kadang. Wah, kalau udah dijumpa aspal Iya. luar biasa nih, mau speed aja. Ingat, di aspal bukan kita pemilik jalannya semua. Kita juga bukan dibolehin speed-speed di aspal. Iya. Adventure itu bukan hanya kita gitu. Knalpot bisa kadang-kadang sering ibu-ibu atau anak yang baru pandai naik motor dikena gas gitu kan jadi Ya, terkejut goyang, ya apa gitu. kasihan, segala macam. kasihan. Kalau bisa saling menjaga, saling menghargai. Satu lagi tuh alam tuh, ingat kawan-kawan. Sering kalau ngumpul di pinggir sungai, di hutan, habis makan, botol aqua, puntung rokok, ditinggal. Oh, sampah plastik ya, sampah Iya. ya. Kalau bisa mungkin dibawa pulang. Kalau nggak- Dulu yang Bang Dido sering bawa plastik dia sama Iya. Bang Jul ya. Iya. Sampah nggak boleh dibuang itu. Iya, ingat misalnya itu. Kalau nggak dibawa pulang ya minimal dibakar. Dibakar apa gitu ya. Karena itu kan nggak terurai. Yang penting semua orang bisa naik motor, semua orang bisa ngegas. Jangan kita pikir kita aja yang bisa seperti Ya, itu. kita pun suatu fenomena juga. Kan kita udah ada kayak Om Raja bilang dari 2009 sampai 2021 ini adventure trail ini benar-benar sangat berkembang. Iya. Dari kalangan legislatif, eksekutif semua ikut Ikut semua. Segala profesi ada di situ. Saya rasa banyaklah positifnya sebenarnya. Banyak tanpa positifnya. meninggalkan tadi kerusakan di lintasan atau apa yang Raja ya. Iya. Jadi harapan Om Raja untuk kedepannya untuk event ini ingat ya, jangan
mental disiapin, sepeda motor juga disiapin, Iya. bekal-bekal untuk menghadapi tadi, Iya. juga perilaku di lintasan, on road maupun off road, Iya. serta jagalah lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Saya rasa itu aja yang bisa kita ambil hikmahnya dari Om Braja ini. Sebelum kita tutup, saya mau memperkenalkan ini ada dari istrinya Om Braja, si Om Braja ini. Esteller. Nah, ada Esteller. Sebenarnya ini adalah nama produknya Bakulan Sarifah. Kami manggilnya Tante Ipeh biasanya. Di sini ada juga pakai tumpengan. Apalagi Tante? Ada bumbu rujak sekarang ini. Instagramnya. Ini benar-benar istri adventure nih, sangat mendukung Brajanya. Nah, karena kalau nggak didukung bahaya juga nanti di atas siapa yang didukungnya nih kan. Jadi saya rasa keluarga ini betul-betul keluarga adventure. Pertama sering camping bersama keluarga, kebetulan anak 3 orang ya. Yang paling kecil umur berapa dibawa camping? Dari 3 bulan semuanya, Bang. 3 bulan. Ini saya nggak tahu nih entah Braja yang salah, entah Ipe yang mau aja di toko Braja. Ini di samping juga pengen haus, ini bekalnya Om Braja nih. Iya. Biasa Om Braja suka jamur kutu ya, guava ya. Ini apa nih, Be? Ini ada Esteller. pokatnya, ada sirsaknya, jadi bisa buat kenyang juga. Saya tes. Kuahnya ini fresh milk, Bang Haji, bukan pakai santan. Susu segar. Susu segar. Nanti packingnya lihat di Instagram. Nah, Instagramnya Sarifah Saban, nanti ada dibuat Om Dudi. Bakulan Sarifah. Banyak nih. Kalau mau selamatan, ada tumpengan. Mau sedekah Jumat, ada ayam penyet. Mau ada pesta ulang tahun, bisa bumbu rujak nih. Bumbu rujaknya lagi mau menasional nih, lagi dibuat sertifikatnya. Seperti halal ya. Kita doakan supaya Tante Ipehnya sukses. Amin. Tes dulu ya. Bismillah. Kalau biasanya Esteller kan santan. Ya, ini susu, ada sirsaknya, Segar, ada ya? pokatnya, ada kelapanya tuh. Enak, bisa kita tes. Nanti kepoin Instagramnya. Instagram Om Braja juga nanti ada. Oh ya, Om Braja ini juga owner dan pengelola toko Outer Haven. Toko Outer Haven adalah toko yang menyediakan keperluan adventure roda 2 dan roda 4. Walaupun sini mungkin lebih banyak yang roda 2. Ya. Iya, Bang. Ada juga servis sepeda motor trail, dealer sepeda motor beta. Mungkin sebelah nanti buat nih Bakulan Sarifah. Amin. Ya, sukses Om Braja Sati dan Tante Ipehnya. Semoga samawa dan kita semuanya sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Saya Sabra Buana, lintasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lumpur. Salam lumpur. Ini tingginya, nanti kan ketahuan nih. Tingginya seberapa? Ya. Wow, amblas ya. Kalau yang ini betul-betul standar. Seharusnya kalau untuk enduro kakinya seperti ini. Oh, napak semua. Karena posisi paling bagus untuk riding adalah sebetulnya yang paling bagus pada saat duduk di jok belakang, kaki kita mesti napak satu. Pada saat duduk di jok belakang, Paling belakang satu ya. Jadi kita bisa kontrol kalau untuk mau wheeling, mau pindah-pindah.